Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my teaching actually. With me, Mr. Dimas, in English phonology subject exactly. And especially for today, we are going to discuss about English phonology course 8. It is about phonotactical rules of English syllable. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang English Phonology Course 8, yaitu tentang phonotactical rules of English syllable. Jadi fokus membahas tentang English syllables nantinya ya. Seperti biasa, silahkan download terlebih dahulu materi yang ada di laman LMS. Kemudian multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut. Carry on, just open the first slide over there. Silakan dibuka slide pertama. Di sana tertulis English Phonology Course 8, Phonotactical Rules of English Syllable. Kemudian tentunya kembali saya tempatkan sebuah quote di sana yang tertulis Honesty is always valuable although it lies in the dunghill. Yang artinya adalah kejujuran selalu berharga meskipun berada di tumpukan kotoran atau tumpukan sampah. Jadi quote tersebut menggambarkan betapa pentingnya dan betapa berharganya nilai kejujuran dalam diri manusia dimanapun dan kapanpun kita berada. Buktinya dalam kajian integritas nasional kepegawaian itu disebutkan ada 3 dimensi integritas nasional. Yang pertama yaitu dimensi kejujuran. Jadi kejujuran itu ditempatkan di awal atau yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dimensi konsistensi atau kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Dan yang terakhir yaitu dimensi keberanian, yaitu terkait dengan keberanian mengutarakan atau mengungkapkan hal yang benar. That is my suggestion for you all today. And next, carry on to our material. Open the next slide, yaitu slide kedua. Silahkan dibuka. Untuk slide kedua, di sana saya tempatkan sebuah mind mapping yang menggambarkan tentang runtut materi pada kajian English Phonology. Dari phonology kemudian ke bawah ada complementary distribution dan prosodic. It's going to be better you know about the description all the materials, runtutan dari semua materi yang dibahas dalam fonologi agar kita tahu runtut materi dari akar, batang, kemudian ranting, daun dan buahnya seperti apa. Itu lebih baik ya, agar kita paham secara kafah atau secara keseluruhan. Untuk yang pertama, fonologi. Berbeda dengan phonetics ya. Kalau phonetics itu kita mendiskusikan tentang how sound are produced in phonetics. Bagaimana sound itu diproduksi. Jadi kita membahas tentang artikulasi seperti penempatan gigi, lidah, dan lain sebagainya dalam memproduksi sound-sounds yang dibagi menjadi consonant, vowels, dan juga diphthongs. Itu sudah kita diskusikan sebelumnya. Kemudian dalam kajian fonologi, kita terfokus membahas the study of sounds, pattern, and function. Jadi membahas tentang pola dan fungsi dari sound itu sendiri. Atau how sounds are used. Bagaimana sound itu digunakan atau diaplikasikan. Itu kita bahas di fonologi. Dan kemudian dalam fonologi dibagi menjadi 2 kajian. Ada segmental fonologi dan juga suprasegmental fonologi. Silakan sembari dilihat di sana. Apa itu segmental fonologi? Ya, sudah kita bahas sebelumnya, yaitu segmental fonologi merupakan sebuah studi yang membahas tentang the structure and function of individual sound or segment. Jadi di dalam segmental fonologi kita membahas tentang fungsi dari individual sound atau sound yang berdiri sendiri, yang disebut juga dengan segmen. Jadi ada segmen sebagai sound yang berdiri sendiri atau individual sound. Fungsinya seperti apa, itu kita bahas di
segmental phonology. Kita juga sudah membahas tentang phonemes and allophones, minimal pairs, kemudian complementary distribution yang merupakan kajian yang terdapat dalam segmental phonology. Lalu pada kesempatan hari ini kita akan mulai membahas tentang bahasan suprasegmental phonology. Apa itu suprasegmental phonology? Berbeda dengan segmental phonology, dalam suprasegmental phonology kita membahas tentang the structure and function of the combination of segments. Berarti dalam suprasegmental phonology kita tidak membahas fungsi dari segmen secara individual, tetapi membahas structure dan function dari kombinasi segmen. Jadi dua segmen atau lebih yang berkombinasi, kemudian fungsinya seperti apa, strukturnya seperti apa, kita bahas di suprasegmental phonology. Lalu ada istilah phonotactics di sana, phonotactics ya. Dan juga yang saya berikan warna merah itu adalah bahasan pertama yang akan kita bahas dalam suprasegmental phonology, yaitu tentang syllables. Tentang syllables. Yang terdiri dari syllable structure and word syllable. Dan juga ada kajian tentang prosodik di sana. Well, just open the next slide. Silahkan dibuka slide ketiga di sana. Terdapat sebuah pertanyaan ya. What is syllable in phonological context? Apa itu syllable dalam kajian phonological atau konteks phonology? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya berikan uraian di sana terkait dengan definisi suprasegmental, phonotactics, dan juga kajian-kajian di dalamnya. Ada beberapa jenis. Let's discuss about it. Actually, the discussion of syllables belongs to suprasegmental phonology. Jadi, discussion atau bahasan tentang syllable itu masuk ke dalam suprasegmental phonology. Lalu apa itu suprasegmental phonology? Tadi sudah saya jelaskan ya sebenarnya. Di sana juga tertulis is also concerned with rules and restriction regarding to the combination of segments to form a larger unit such as syllables. Jadi di dalam suprasegmental phonology adalah sebuah studi atau kajian yang membahas tentang struktur dan fungsi dari combination of segment, dua segmen atau lebih tadi. Kemudian ada istilah phonotactics di sana, yang diartikan yaitu the study of the possible combination of phonemes in a language is referred to as phonotactics. Jadi kemungkinan kombinasi dari phonemes di dalam bahasa itu disebut phonotactics. Kemudian yang paling penting juga di sana dijelaskan dalam pembahasan suprasegmental phonology secara umum dibagi menjadi dua. Firstly, this type of phonology is concerned with the combination of segment into larger units such as syllable. And second, it studies the phonological properties of longer stretches of speech such as stress, rhythm, tone, and intonation, often collectively referred to as prosody. Itu. Jadi dalam kajian suprasegmental phonology ada bahasan yang pertama yaitu tentang kombinasi dari segmen itu menjadi unit yang lebih besar yang dinamakan syllable itu. Jadi bahasan yang pertama yaitu tentang syllable, baik structure dan juga fungsinya. Lalu ada bahasan tentang prosodic juga yang membahas tentang stress, rhythm, tone, and intonation di sana. Kalau untuk prosodic akan kita bahas next meeting. Hari ini kita fokus membahas tentang syllables dalam kajian suprasegmental phonology. Let's open the next slide. Ya, saya berikan kesimpulan di sana. Apa itu syllable? Pengertian syllable yang dikutip dari beberapa ahli juga. Ada dua di sana, Becker and Bischwanger dan juga Finnegan. Yang pertama, Becker and Bischwanger mengartikan the syllables are phonological units above the phoneme level that can be visually defined as the smallest rhythmic unit of speech. Jadi diartikan sebagai ritme terkecil
unit ritme terkecil dalam speech. Yang kedua, in addition, according to Finnegan, syllable is a phonological unit consisting of one or more sounds. Jadi syllable ini terdiri sebuah phonological unit fonologi yang terdiri dari satu atau dua sound. Lalu saya berikan kesimpulan pengertian dari saya di sana. Syllable is a part of word or phonological unit that contains one or more sounds. However, it must consist of a single vowel sound and that is pronounced as unit. Jadi syllable itu adalah bagian dari kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kan suku kata. Syllable itu sebenarnya. Misalkan dalam kata menyanyi ada 3 suku kata, me, nya, dan nyi. Nah, itu kan 3 suku kata. Syllable itu adalah suku kata. Bisa dikatakan part of word atau bagian dari kata. Tetapi kita fokus kepada soundnya ya, bukan kepada tulisannya dalam fonologi. Apapun itu bahasannya, fokus kepada sound symbolsnya atau soundnya, bukan pada tulisan atau hurufnya. Syllable is a part of word, bagian dari kata atau unit fonologi yang terdiri dari yang memuat satu atau dua sounds. Satu atau lebih sounds maksud saya ya di sana. Jadi syllable adalah bagian dari kata atau sebuah phonological unit atau unit fonologi yang memuat satu atau lebih syllable yang merupakan bagian dari kata. However, it must consist of a single vowel. Jadi dalam setiap syllable pastinya ada satu vowel. Itu menyanyi. Berarti ada me, ada vowel ada vowel a, nya, ya kan? Nya itu ada a-nya. Nyi, jadi ada vowel i. Jadi dalam setiap syllable pasti ada satu vowel. Seperti itu catatannya. Syllable adalah part of word atau phonological unit yang memuat satu atau dua sounds yang merupakan bagian dari kata. Itu pengertian dari syllable. Seperti contoh di sana, important. Important. Itu ada 3 syllable. Im, kemudian por, kemudian tent. Dalam setiap syllable, coba diperhatikan, pasti ada satu vowel. Tidak mungkin tidak ada. Imp, ada satu vowel i di sana. For, ada o, ya di sana o. Kemudian tent, ada e. Itu syllable. Kemudian ashtray, contoh 2 syllable. Ashtray, 2 syllables, 2 suku kata di sana. Dan dalam tiap suku kata atau tiap syllable pasti ada vowels. Dalam kata ashtray itu 2 syllables. Syllable pertama ada vowels ya, kambing. Kemudian ada juga dalam tray itu ada a, ya, ada diphthongs-nya dia. Kemudian cost di sana. Untuk cost hanya ada satu syllable, ada o di sana. O mangap cara pronounce-nya. Itu contoh dari kata, kemudian syllables-nya ada berapa, seperti itu. Next, syllable structure. Silakan dibuka slide selanjutnya, yaitu slide ke-5. Syllable structure. Di sana tertulis, in English, all syllables contain a nucleus or peak or core center that is normally made of vowels, and this vowel may be followed by a coda that consists of 2 vowel consonants and is said to form the rhyme together with the nucleus. The nucleus may also preceded by up to their consonant that form onset of the syllable. Syllable that have an empty coda are referred to open syllable, dan sebaliknya yaitu closed syllable. Jadi di sini jelaskan bahwasanya dalam bahasa Inggris
syllables itu pasti terdiri dari nukleus yang menjadi bagian inti dari syllable itu sendiri. Tentunya nukleus yang dimaksud di sini adalah vowel, ya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam setiap syllable pasti ada satu vowel di sana sebagai huruf hidupnya atau bunyi hidupnya. Itu disebut nukleus. Bagian yang kedua ada rime. Rim itu adalah yang kedua, yaitu koda, ya. Koda. Koda itu biasanya akhiran. Jadi kan ada nukleus di tengah, misalkan ditutup oleh koda. Nah, itu akhirannya itu disebut koda. Dan juga ada nanti kan unset. Unset itu awalan. Langsung saja kita buka slide ke-6 agar lebih paham. Di sana saya sediakan feature untuk memahami bagian-bagian atau structure dari syllable. Jadi setiap syllable di sana ada yang namanya unset. Unset itu adalah awalan yang ditempatkan di awal. Kemudian ada rime. Rime itu dibagi menjadi nukleus dan koda, terdiri dari nukleus dan koda. Nukleus intinya, koda akhirannya gitu. Jadi kesimpulannya ada 3 part dari syllable. Secara umum 2, ada unset, ada rime atau rim. Syllable dibagi menjadi 2, unset dan rim strukturnya. Kemudian unset itu merupakan awalannya, lalu rime terdiri dari 2 bagian, nukleus sebagai intinya atau core-nya, vowel tadi, kemudian penutupnya yaitu koda. Contoh dalam kata, analisisnya seperti apa? Dalam kata sing. Sing itu 1 syllable, ya. Nah, unsetnya adalah S di sana, kemudian E di sana sebagai nukleus atau core atau intinya, gitu. Inti dari sebuah syllable sing itu sendiri. Nukleus sebagai intinya berupa vowels tentunya kemudian koda adalah akhirannya berupa eng di sana. Silakan dilihat. Dan nukleus dan koda merupakan bagian dari rim. Oke, lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu tentang English word syllable. Di sini saya hanya ingin memberikan contoh kata dalam bahasa Inggris, kemudian syllable-nya seperti apa, seperti itu. English word syllable, beberapa contoh syllable dalam kata-kata bahasa Inggris. Ada yang terdiri dari 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable, 4 syllable, dan bahkan ada 5 syllable. Silakan dilihat pada slide 7 dan 8. Pertama untuk slide ke-7, 1 syllable. Contoh katanya ada write, kemudian cost, try, ada play, ada strike. Kemudian 2 syllable, 2 syllable, ada flashlight, kemudian ashtray, ada exist, ada weekend, kemudian ada again, selanjutnya ada important, ada visible, ada occasion, ada holiday, ada origin untuk 3 syllable-nya. 3 syllable ada important sampai dengan origin. Selanjutnya ada 4 syllable, 4 syllable. Slide ke-8 ada necessary, ada occasional, ada temporary, kemudian ada elementary untuk 4 syllable, dan 5 syllable, 5 syllable ada individual, ada unnecessary, ada imaginative, ada periodical. Nah, itu contoh-contoh syllable dalam beberapa kata di bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu jika muncul pertanyaan dari mahasiswa atau mahasiswi sekalian terkait dengan stress and syllable, bagaimana Mister? Sebenarnya itu tentang bagaimana mempronouncekan sebuah kata atau membaca sound symbol yang terdapat stressing pada syllable tertentu. Nah, itu caranya seperti apa akan kita bahas pada next meeting.
karena itu masuk kepada bahasan prosedik. Sebagian expert mengatakan itu masuk ke dalam bahasan prosedik. Tetapi juga ada sebagian teori yang mengatakan itu masuk ke pembahasan pada syllable ini. Jadi saya lebih memilih untuk menjelaskan pada next meeting saja, kita gabungkan dengan prosedik agar lebih mudah dalam memahami. Nanti di sana saya akan ajarkan bagaimana membaca stress and syllable atau stressing yang ditempatkan pada syllable tertentu dalam sebuah kata. Itu bisa dilihat di Oxford, yang ditandai dengan petik di atas itu berarti syllable yang diberikan penekanan. Misal kita lihat dalam syllable, 3 syllable di sana ada kata important, yang distress atau ditekan adalah syllable poor. Berarti cara bacanya im-nya rendah, tone-nya, kemudian pour-nya tinggi, cent-nya rendah. Seperti apa jadinya? Yang di stressing adalah syllable poor. Jadi jadinya adalah important, 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 important. Jadi yang ditekan adalah pour-nya, syllable pour-nya. Karena yang mendapatkan stressing yang ditandai dengan petik di atas adalah syllable pour pada kata important. That's all actually for our discussion today in this meeting about English syllable. Jadi kita fokus saja membahas tentang apa itu syllable dan juga bagaimana strukturnya dan bagaimana contohnya dalam beberapa kata bahasa Inggris. Ada 1 syllable sampai dengan 5 syllables. Fokus bahasan pada kesempatan hari ini. Next we carry on to the prosodic suprasegmental phonology, and the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.